yang nomor satu, Ya. ternyata memang kelompok-kelompok pekerja baru ini yang cerdas, berasal dari perguruan tinggi, latar belakangnya bagus, akademinya bagus, cerdas lah atau kita sebut talenta atau orang-orang potensial, itu memilih kepada industri-industri yang berada di kota besar, yang kesannya itu glamor, umumnya itu ranking 1 malah cenderungnya perbankan. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Nah, jadi akibatnya memang sektor pertanian, mulai dari pertanian yang sederhana, yang istilahnya itu sayur mayur lah, belum sampai ke industri perkebunan, itu Ya. pun kurang mendapat perhatian. Nah, di situ saja sudah menjadi suatu masalah betapa pentingnya sumber daya manusia ini harus dilihat dari perspektif nasional secara strategis. Ya. Karena kecenderungan demografi tadi. Hmm. Nah, Hmm. kalau kita lanjutkan Pak Ginting, nah Iya, Pak Amri. kebutuhan tenaga kerja yang istilahnya keahlian, yang punya keahlian untuk bekerja di dunia sawit ini, sekarang ini sudah tentu saja akan meningkat dengan Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi selamat sore Pak Amri. Selamat sore Pak Ginting, sahabat sejati. Sahabat sejati, Pak Amri Daulay, salah seorang petinggi di salah satu perkebunan kelapa sawit yang mempunyai talenta atau spesialisasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Selamat sore untuk semua penonton Cadas dimanapun berada. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa berbincang-bincang mengenai kelapa sawit yang menjadi salah satu keunggulan yang sangat-sangat strategis untuk bangsa Indonesia. Pak Amri. Ya. Tadi saya baca, Pak, bahwa total devisa minyak sawit Republik Indonesia untuk tahun 2021 itu sebesar 429 triliun, Pak. Wah, ngeri kali ini. 429,7 triliun. Dan ini meningkat lebih dari 100 triliun dibanding dengan 2020 yang totalnya itu sekitar 320-an triliun. Ini kan meningkat nih Pak ya, meningkat ini semuanya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi untuk tidak lebih serius memperhatikan di industri sawit kita ini, ya, di industri sawit kita ini. Dan inilah yang menjadikan negara kita Indonesia ini sebagai penghasil dan pengekspor sawit nomor 1 terbesar sejak, kalau saya tidak salah, sejak 2005 atau 2006 ya, sampai sekarang, dan terus menanjak terus. Nah, sawit, kita berbicara soal sawit itu kan banyak juga aspek yang yang mempengaruhinya gitu Pak Amri ya. Iya. Dari aspek lingkungan, dari aspek agronominya, dari aspek transportasinya, banyak hal. Tapi ada satu aspek Pak Amri. Dan kalau ya Pak Amri dan saya itu melihat bahwa salah satu aspek itu yang paling menentukan industri kita kan aspek sumber daya manusianya. Ya, aspek sumber daya manusianya. Nah, berbicara soal sumber daya manusia, itu kan kalau di industri sawit itu, perkebunan sawit lah ya, katakan perkebunan sawit itu, ini kan makin lama sudah ditangani dengan
makin baik, makin baik, makin baik. Tapi meskipun demikian, faktor agronomi, lingkungan, kesuburan tanah, faktor-faktor teknis itu dianggap atau masih banyak juga yang menganggap itu yang lebih penting daripada aspek manusianya. Istilahnya apa? Sawit itu ditanam aja udah pasti berbuah katanya gitu Pak Amri. Nah, jadi itu yang ingin saya tanya sama Pak Amri. Menurut Pak Amri, bagaimana ini industri sawit ini harus memperhatikan atau mengembangkan sumber daya manusianya? Seberapa penting itu Pak Amri? Silakan Iya, Pak. baik. Wah, ini pertanyaan yang memang betul. Jadi pertanyaan yang termasuk karena memang trennya lebih peduli pada agronomis dan faktor teknis dan teknologi. Betul. Jadi Betul, pertanyaan ini sangat mengena, Pak. betul. Sangat mengena. Jadi sangat penting, itu yang pasti, sangat penting. Tren terakhir itu tentang demografi kependudukan kita. Nah, kemudian slot yang kita ambil dari demografi itu adalah kecenderungan pekerja di Indonesia untuk bekerja itu di wilayah mana saja yang nomor satu. Ternyata memang kelompok-kelompok pekerja baru ini yang cerdas, berasal dari perguruan tinggi, latar belakangnya bagus, akademinya bagus, cerdas lah, atau kita sebut talenta atau orang-orang potensial, itu memilih kepada industri-industri yang berada di kota besar, yang kesannya itu glamor, umumnya itu ranking 1 malah cenderungnya perbankan. Betul sekali Pak, betul sekali. Nah, jadi akibatnya memang sektor pertanian, mulai dari pertanian yang sederhana, yang istilahnya itu sayur mayur lah, belum sampai ke industri perkebunan, itu pun kurang mendapat perhatian. Nah, di situ saja sudah menjadi suatu masalah betapa pentingnya sumber daya manusia ini harus dilihat dari perspektif nasional secara strategis. Karena kecenderungan demografi tadi. Nah, kalau kita lanjutkan Pak Ginting, kebutuhan tenaga kerja yang istilahnya keahlian, yang punya keahlian untuk bekerja di dunia sawit ini, sekarang ini sudah tentu saja akan meningkat dengan istilahnya tren industrinya membaik, harga bagus, seperti tadi dikatakan Pak Ginting, penerimaan devisanya meningkat. Mau tidak mau, tenaga kerja di bidang pertanian sawit pasti akan dibutuhkan. Baik, jadi kembali kepada demografi tadi. Akibatnya, sebagai industri yang juga menghasilkan devisa sangat besar, peningkatannya sudah kita lihat dari tahun per tahun, itu skalanya besar, satuannya triliun. Nah, tenaga kerja ini selalu dibutuhkan. Nah, tapi karena minat untuk memasuki industri kelapa sawit itu mengecil, tenaga kerja yang ada sekarang ini, profesional yang ada di dunia sawit ini mengalami namanya aging, Pak. Aging dia. Aging itu artinya tidak ada darah baru yang masuk, karena peminatnya kurang, ya segala macam, sehingga akhirnya para manajer itu bercokol di jabatan itu bisa lebih dari 20 tahun. Ini disebut namanya aging. Aging itu artinya dia mengalami penuaan. Meskipun orangnya mungkin tidak tua umurnya, tapi berkelanjutan megang satu posisi. Nah, itu satu permasalahan juga di industri sawit. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sawit mengalami hal seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan demografi tadi, memang suplai tenaga kerja yang profesional ini masih kurang. Nah, ini sebuah tantangan strategis. Kalau kita berbicara untuk kepentingan Indonesia negara sebagai suatu produk strategis unggulan komoditas sawit ini ya, atau kelapa sawit CPO dan sebagainya dan turunannya, kebayang dong bagaimana kita melestarikan sustainability dari sawit ini dari segi sumber daya manusia. Nah, kalau aging, ya manusia itu ada batas umurnya kan. Nah, ini salah satu tantangan yang sudah di depan mata Pak Ginting. Kurang lebih ini salah satu sudut pandang. Oke. Jadi saya dengar juga memang benar sekali apa yang Pak Amri sampaikan, bahwa begini Pak Amri, ada dua saya lihat akar masalahnya. Pertama, minat untuk anak-anak milenial kita masuk ke fakultas pertanian, itu pun sudah turun. Sudah sangat turun kan. Lalu yang kedua Pak Amri, yang masuk fakultas pertanian jumlahnya sudah turun, dan yang bersedia bekerja di perkebunan juga itu sangat turun. Karena aspek yang Pak Amri bilang tadi, bahwa anak-anak muda kita itu terutama pengen sekali bekerja di sektor-sektor yang ada di kota besar gitu ya. Ada di kota besar. Padahal tadi Pak Amri,
devisa kita yang paling utama itu kan datang dari industri kelapa sawit. Iya. Ini kalau perkebunan kita itu kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang baru sehingga terjadi faktor yang aging tadi Bapak bilang tadi, jangan-jangan lama-kelamaan menurun di industri kelapa sawit kita ini. Nah, Iya. gimana nih menurut Pak Amri ini? Baik, jadi yang disebut menurun atau aging itu sudah terlihat Pak Ginting. Terlihat dari misalnya apa, metode-metode untuk yang, pengelolaan sawit, sepertinya masih ke itu saja, tidak ada hal yang baru. Nah, Oh, ini kan berarti oke. tidak ada pemikiran-pemikiran baru, masih berasal dari kebiasaan lama yang sumbernya dari orang lama kan gitu. Jadi Iya, hanya iya, iya. begitu. Jadi yang rutin paling hanya di bibit unggul lah, kita dapat mungkin bibit-bibit baru, tipe Iya, baru yang iya. lebih cepat dan sebagainya, tidak terlalu lama buah pasirnya sudah langsung buah siap panen yang inilah. Tetapi itu salah satu bentuk. Jadi Hmm. inovasi-inovasi di industri perkebunan sawit itu kan melambat. Nah, itu Melambat menunjukkan ya. ya, itu salah satu ciri-ciri dari aging. Nah, jadi Hmm. kembali seperti yang kata Pak Ginting, di fakultas-fakultas pertanian perguruan tinggi pun itu tidak untuk pertanian. Mereka Iya, betul, masuk betul. mungkin latar belakang pertanian itu malah pengennya kerja di bank, pengennya begini. Nah, jadi inilah supply dan demand-nya kan berbeda. Iya, Nah, iya, salah iya. satu informasi yang menarik saja nih, kita bicara ilmu lapangan sedikit. Ya, Bayangkan mereka bersedia dibayar lebih murah asal bisa kerja di bank daripada dia dapat bayaran lebih tinggi di industri sawit yang sebenarnya punya dana, punya kemampuan untuk membayar lebih. Nah, betul di Pak, sini betul ini Pak. memang perlu strategi juga membuat mereka itu bagaimana supaya tertarik masuk ke industri sawit. Jadi perlulah secara strategi industri make up-nya gimana supaya orang tertarik kerja di dunia sawit. Nah, ini berhubungan juga dengan Menteri Pendidikan mestinya ya. Oh iya, benar Pak Iya, Amri. betul. Saya tambahkan data Pak Amri yang Bapak bilang tadi itu, saya pernah dengar begini, tapi ini nanti perlu kita cek lagi kebenarannya. Iya. 2 orang sarjana, satu sarjana pertanian, atau dua-dua orang sarjana pertanian. Yang satu pilih bekerja di kota, siap menerima 2-3 juta per bulan. Iya. Asal di kota. Padahal Iya. saya tahu Pak, di industri perkebunan itu, kalau dia diterima jadi asisten lah ya, itu minimal per bulan itu sudah bisa dia terima 10 juta per bulan. Iya. 10 juta per bulan, Pak. Ada beberapa perusahaan yang mau membuat, tapi sulit sekali nih untuk dapatkan yang mau bekerja di perkebunan ini, di industri perkebunan ini. Ya. Ini gimana Pak Amri ini? Ini apa yang harus dilakukan ini supaya supply tenaga-tenaga baru di industri perkebunan ini pun itu bisa berkesinambungan gitu Pak Amri. Jadi kalau kita bicara, mungkin saya sebut strategi sederhana dulu lah. Jadi strategi itu ada namanya strategi pull strategi, ada namanya push strategi. Nah, jadi kalau dari pihak industri, dari pihak perkebunan sawit, dia harus menggunakan pull namanya. Pull strategi itu Menarik ya. bagaimana menarik gitu kan, menarik. Nah, jadi mereka atau perusahaan harus melakukan perubahan dulu. Perubahan di dalam mereka, dalam ketenaga kerjaan, pengelolaan atau human resource management harus dirubah. Supaya lebih welcome ya, supaya bisa nerima anak-anak milenial. Ada satu pengalaman menarik di salah satu wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pergi lagi ke arah Tenggara, pelihari, coret lagi sampai masuk ke pelosok begitu. Nah, bayangkan sebuah perusahaan merekrut orang-orang yang bagus, tapi hanya bertahan setahun 2 tahun, kemudian orang-orang pada pergi, resign dan sebagainya. Waduh. Nah, ketika perusahaan ini melakukan survei internal, mengapa kok nggak bisa bertahan di industri ini? Nah, bukan masalahnya artinya mereka itu berada di industri yang remote. Ternyata ada hal-hal yang saya sebut namanya hygiene factor lah, harus minimal dipenuhi. Tenaga kerja zaman sekarang, pekerja sekarang ini ya, itu sudah sangat dekat dengan gadget. Nah, gadget itu modalnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang paling basic itu setidak-tidaknya internet, browsing itu bisa mereka lakukan. Itu sudah membahagiakan. Nah, kembali kepada industri pertanian tadi, ini harus membuka diri. Jangan membanggakan diri lagi mengatakan memang kalau industri pertanian itu sepi begini. Nah, mungkin perlu sesuatu pembaruan di sana. Dengan kata lain, teknologi yang umum itu dipermudah.
Jadi ya, bagi orang ya, yang mau browsing internet, sesuatu yang bersifat online segala macam, nah itu memang ya. harus diusahakan. Nah, suasana Hmm, itu sudah sangat membantu. Itu salah satu bentuk strategi pull. Jadi ya. ketika misalkan satu perusahaan ingin merekrut, dia boleh promosi lah. Datanglah ke kebun kami. Seluruh kebun kami itu lengkap dengan WiFi. Ya kan? Nah, Oh, misalnya ya, seperti ya, itu. ya. Betul, Nah, jadi betul, kita sebut betul. hidden factor. Yang kedua yang menarik ya, ada sebuah Hmm, industri, ini kita boleh sebagai ambil satu analogi ya. Satu hmm, ketika saya pergi ke sebuah industri pulp dan paper yang sangat besar di Palembang. hmm, Perjalanan ke sana itu melewati Sungai Musi, masuk lagi sungai kecil, kurang lebih sekitar 3 jaman naik speedboat sampai 4 jam lah ya. Nah, hmm, jadi hmm. menyusuri sungai-sungai kecil, kiri kanan itu cuma hutan belukar, bakau segala macam. Nah, tapi begitu sampai ke lokasi, kita itu kaget. Itu seperti kota di tengah hutan. Nah, Wih, bayangkan Pak mantap. Ginting, di dalam kompleks ini, Ah, ah, ah. industri ini, ada restoran pagi sore, Pak. Bisa bayangkan. Ada pagi sore segala macam. Jadi sebuah Uish. kota kecil yang berada di tengah hutan ya segala macam. Nah, ternyata dia bisa menarik tenaga-tenaga kerja profesional Oh. anak-anak muda Hmm, yang hmm, datang hmm. ke sana dan akhirnya apa? Selain mereka dapat wifi yang bagus, suasananya oke, ada kolam renang, ada apa segala macam. Ya. Nah, memang ini salah satu perusahaan yang diminati. Nah, jadi Oh, jadi iya, iya, memang iya, iya, ini iya. disebut pull tadi. Jadi harus ada attractive factor, hidden factor. Jadi orang orang ini Hmm. bisa datang, bisa gaul. Nah, saya dengar sih ketika saya tanya beberapa di sana, oh mereka punya banyak klub. Ada klub khusus sepeda motor, Oh, ada klub ini. Sehingga anak-anak muda yang suka ini segala macam, dia bisa ngeklub lah istilahnya, punya klub. Hal-hal kecil seperti ini bagian dari pull strategi. Jadi membuat industri itu atraktif. iya, 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 Nah, iya, 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 simpel iya, kan? iya. Tapi itu Iya, betul. terjadi. Nah, Hmm, jadi hmm, mulai dari WiFi disediakan. Nah, hmm. tergantung modal perusahaan kan. Nah, modal Iya, betul, perusahaan. Nah, betul, itu betul. dia. Jadi, tetapi saya yakin kalau itu dibikin seperti itu, dibuat seperti itu, tentu mereka juga merasakan, oh iya ya, ternyata tidak jelek-jelek amat lah gitu. Jadi Hmm, memang ini hmm. namanya pull strategi. Artinya kita yang memancing supaya mereka datang ke tempat kita. Nah, nyaris mungkin sesuai dengan pengalaman Pak Ginting juga pergi ke lapangan, Ya, nyaris ya. kita tidak menemukan perusahaan sawit yang mau seperti itu. Betul, Pak. Nah, Betul itu kan. sekali, betul, betul. Belum Nah, ada. Itu saya dengar cerita Pak Amri saja ini langsung, hebat banget itu, hebat banget. iya. Kalau Nah, strategi push-nya apa, Pak Amri? nah, kalau push ini memang, kita harus istilahnya itu, nah kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, perguruan Oh, tinggi oke, oke. jadi sebenarnya kita narik perguruan tingginya yang nge-push. Nah, Hmm, misalnya hmm, apa? hmm. Misalkan perguruan tinggi itu mengatakan bahwa saat ini lapangan kerja yang jauh lebih banyak terbuka adalah di industri pertanian dan dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, tinggal masuk dan ada kepastian. Hmm, Nah, hmm, kepastian itu hmm, artinya hmm. apa? Kalau masuk ke perusahaan pertanian manapun di Indonesia ini, asal dia lulusnya benar, itu sudah pasti dia gaji sekian, karirnya sekian. Nah, itu kalau itu dibangun, nah itu namanya satu yang mendorong. Nah, itu Hmm, push hmm. factor bahkan bisa dijadikan persyaratan khusus di Fakultas Pertanian sehingga orang-orang ini tertarik untuk masuk perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi ada pool-nya tapi sekaligus push-nya juga. Push-nya juga ya. Nah, Hmm, jadi hmm. sebenarnya apa? Biaya-biaya seperti ini bisa di-sharing. Jadi bayangkan kalau Hmm. konsorsium atau GAPKI mau kerjasama nih dengan Ya, perguruan ya, ya. tinggi. Nah, ini sebagian dari bentuk tanggung jawab bersama untuk mendapatkan tenaga kerja yang talentanya bagus untuk bekerja di industri sawit. Memang harus seperti itu. Nah, itu Hmm, didorong, di-push dia hmm, seperti hmm. itu sehingga akhirnya kesempatan itu memang jauh lebih terbuka dan sebagainya. Dan bisa nanti ditambah lagi dengan strategi pool yang lain dengan promosi yang bagus, cerita yang Ya, bagus tentang industri sawit. Nah, ya. ya adalah kampanyenya seperti itu. Bahkan saya nggak tahu nih seberapa jauh industri sawit ini mau juga mengirim orang-orangnya kalau dia punya kebun sawit tidak saja ada di Indonesia, ke luar negeri Ya, juga. ya. Kan bisa Iya, seperti Pak, itu. betul, betul, betul. Nah, Pak Amri, ini yes, silakan, Pak. Pak Amri, ini strategi full dan strategi push kan sudah bagus nih. Ya, Tapi saya ingin singgung sedikit begini, Pak Amri. Ini kalau industri sawit kita itu moncer terus seperti saat ini, itu kan sebenarnya yang hebat kan negara Indonesia ini. iya. Ya, karena devisa kita itu bisa bertambah dan pertambahannya itu bisa
100 triliun gitu tetap setiap tahun gitu kan. Iya. Itu dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya, kalau ada hambatan di industri kelapa sawit kita, yang rugi kan negara juga gitu kan. Devisa menurun misalnya gitu Pak Amri ya. Nah, Iya. jadi yang ingin kutanya pendapat Pak Amri begini. Berarti sebenarnya pemerintah pun tidak bisa tutup mata terhadap kesulitan perusahaan sawit untuk merekrut tenaga baru ini. Sekalipun tadi Pak Amri sudah sampaikan ada strategi pool strategi, ada push strategi bekerjasama dengan universitas. Tapi pemerintah pun apakah ini melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Daerah, saya kira banyak sekali yang terkait dengan itu Pak Amri. Ini juga kan harus membuka mata dan melihat bahwa ini masalahnya juga gitu kan. Ini masalahnya juga kan. Dan tapi kita belum pernah dengar seperti itu. Yang saya bayangkan gini Pak Amri, kalau pemerintah itu memberikan insentif khusus kepada semua tenaga muda kita yang bersedia ditempatkan di pelosok sana sebagai profesional di industri perkebunan, ini kan hebat gitu kan. Ini kan hebat ini. Insentif itu apa misalnya? Insentif itu misalnya begini, di salah satu perkebunan di Kalimantan nanti, ya, di Kalimantan, yang paling pelosok itu adalah dibuatlah di situ kontes wanita tercantik dari seluruh dunia, sehingga tenaga asisten kita ini yang tadinya takut di mana nanti aku mencari jodoh gitu kan, ini kan dia tetap tenang aja, sekali setahun datang di situ dibuat kontes ratu kecantikan tingkat provinsi ataupun tingkat negara, apalagi tingkat ASEAN, tingkat Asia, dan itu semua full dibiayai pemerintah gitu kan. Loh, ini siapa yang tidak merasa tertarik untuk datang seperti itu? Gimana menurut Pak Amri? Menarik. Jadi ini bagian dari pool juga, ini namanya pool strategi. Bagian dari pool strategi juga kan? Iya, tapi pemerintah yang lakukan. Nah, gimana Pak Amri? Nah, sebenarnya gini, di beberapa industri di beberapa negara itu ada namanya buffer fund. Buffer fund itu dana cadangan yang diambil dari kutipan industri. Jadi industri itu membayar suatu retribusi. Nah, retribusi itu dikumpulkan tetapi transparan. Dikumpulkan sewaktu-waktu industri ini mengalami gangguan, hambatan, dana itu akan dipakai menalangi dan membantu mereka. Jadi insentifnya akan keluar dari situ. Itu pertama. Ini secara strategi. Jadi industri-industri yang di beberapa negara maju yang mereka kategorikan sebagai industri strategis, kelapa sawit ini menurut saya industri strategis buat kita ya. Itu memang perlu buffer fund itu. Nah, diambil oleh jadi diambil dari mana? Dari perusahaan-perusahaan tadi, tetapi transparan dikelola dan itu angkanya akan besar. Nah, sewaktu-waktu kalau perusahaan memerlukan segala macam pada saat industri ini lagi drop atau bermasalah, itu bisa membuat pemerintah melakukan insentif lewat itu. Nah, itu dari situ kan insentif itu. Dia bisa subsidize juga misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang minyak goreng, agak lari dikit ya. Jadi pilihan untuk mengolah CPO menjadi minyak goreng tidak menarik. Kenapa? Karena produsen minyak goreng tak akan mengalami kerugian. Ibaratnya ginilah, kalau saya beli CPO harganya sudah 500, sementara saya olah jadi minyak goreng yang bisa saya jual harga 200, siapa yang mau bikin usaha? Jadi menurut saya bukan masalah penimbunan, itu masalahnya memang tidak mau memproduksi karena merugi, kecuali faktor ekonomi ya, ekonomi lah. Hal-hal seperti ini yang disebut buffer fund itu. Nah, kalau dari dulu sudah ada buffer fund, jadi dari hulu sampai hilir industri sawit ini bisa terlindungi dengan buffer fund tanpa harus mengeluarkan anggaran dari pemerintah. Wah, kita ini berbicara udah setingkat menteri nih. Menteri aja belum bicara Pak Amri. Belum. Nah, jadi buffer fund itulah terserah nanti kita mau bikin kampanye apa di daerah. Jadi jangan bilang industri sawit itu kampungan, misalnya. Jangan bilang pelosok.
Kalau perlu kita bikin sirkuit kedua Mandalika di kebun mana khusus off-road misalnya gitu kan, skala Iya. internasional. Jadi kalau ada acara Camel Trophy misalnya, bukan hanya di Kalimantan, Borneo, bisa di kebun nanti. Ada rally internasional, hal-hal Ya, seperti itu. Iya kan? Nah, inilah betul bikin betul. semarak kehidupan perkebunan sehingga akhirnya apa? Menjadilah dia nanti atraktif dan menarik. Nah, strategi pool-nya akan semakin kuat. Nah, jadi kalau permasalahannya di budget itu tadi salah satu keluhan. Jadi dengan industri seperti ini, nah ya oke lah kalau pajak ekspor itu lain cerita lah ya. Tapi memang ada Ya, sesuatu yang bersifat retribusi atau apa ada insentif. Nah, tapi ingat harus transparan, bisa dimonitor dan nanti ada ketentuan perusahaan-perusahaan mana yang bisa menikmati subsidi-subsidi itu. Nah, iya ini Pak. beberapa ide menarik. Iya Pak, ini kayaknya apa namanya diskusi-diskusi seperti ini perlu sekali kita kumandangkan dan mungkin nanti pembicara kedua Pak Amri, saya mencoba untuk mengundang salah seorang pejabat pemerintah Wah, supaya kita iya. bertiga bisa membicarakannya. Karena apa? Karena begini Pak Amri, sedikit sebelum kita beralih ke topik yang lain, saya lihat kekisruhan dalam minyak goreng saat ini Iya, tidak bermula saat ini, Pak. Ini karena keteledoran kita mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu. iya. Karena kita gagal mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita terlena terus, sehingga terjadi situasi seperti saat ini. Tadi contoh seperti Pak Amri bilang, seandainya ada buffer fund itu, ya udah diperhitungkan sejak 5 tahun yang lalu, saya kira tidak akan sekisruh ini industri minyak Iya. goreng kita saat ini. Tetapi karena kita terlena dan tidak tidak berusaha untuk memikirkan langkah-langkah antisipatifnya, akhirnya terjadilah kekisruhan seperti ini. Oke Pak Amri, ini menarik sekali, tapi ini kita tinggalkan dulu. Kembali ke statement Pak Amri tadi bahwa terjadi proses aging di industri kelapa sawit kita. Pak Amri, aging ini bisa nggak kali supaya tetap bisa produktivitasnya nggak menurun gitulah ya, atau untuk lebih spesifiknya begini, untuk teman-teman yang di level asisten kepala, manajer itu supaya dia sendiri tidak mengalami kebosanan gitu di dalam jabatan itu, ini ada nggak upaya apa yang perlu dilakukan Pak Amri? Nah, ini yang menarik. Jadi rutinitas misalkan pekerja sawit itu kan baik agronomi maupun di mills-nya ya atau di PKS-nya lah, pabrik kelapa sawitnya yang produksi CPO, itu boleh dikatakan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan kan. Kalau Betul, betul. istilahnya itu namanya peta kerja lah Pak Ginting. Nah, peta kerja ya. Peta kerja itu nyaris sebenarnya tidak berubah. Nah, kalaupun terjadi perubahan biasanya karena masalah sosial di lapangan. Ya, Jadi ya, masalah ya. sosial di lapangan, kalau kita sebut tuh masalah stakeholders lah, masyarakat. Tadinya mungkin waktu bikin kebun nggak ada kampung, sekarang ada kampung, kampungnya berkembang, namanya orang menikah di kampungnya, jumlah orang semakin banyak, membutuhkan lahan juga lebih banyak, mau tempat berusaha segala macam, akhirnya mulai mendekat ke wilayah perkebunan dan sebagainya. Nah, inilah gangguan-gangguan sosial tadi. Nah, ya sepanjang masih bisa diatasi, masih oke lah. Nah, tapi peta kerja ini, agronomi seperti juga Pak Ginsing itu masih begitu-begitu aja. Ya kan, rutinitas, rawat, panen, ya kan, penanganan gulma, hama, macam-macam masih seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya sekali lagi, ini bisa nggak dilakukan sesuatu entah dari beberapa komponen pekerjaan tadi, mungkin perlu disubstitusi dengan teknologi misalnya, ya teknologi. Nah, sehingga apa? Terjadi yang namanya percepatan dan efektivitas. Nah, jadi contoh sederhana lah, saya mengambil pengalaman di kebun. Mungkin kalau kita hitung panen, biasanya itu per pokok harus kita lihat. Jadi satu blok itu berdasarkan rotasi panen berapa hektar sebenarnya yang secara per pokok itu bisa dihitung dan berapa tandan buah itu yang siap panen itu udah terbaca dari hasil inspeksi mereka. Nah, ini bisa nggak dikonversi dalam bentuk teknologi, entah drone yang memeriksa itu, melihat itu sehingga apa? Nah, ini namanya peta kerja baru. Peta kerja baru, penggunaan substitusi teknologi tertentu dan sebagainya. Nah, ini biasanya membuat orang bergairah, sesuatu yang baru, sesuatu yang ini. Nah,
Tentu Oh saja iya, benar Pak, harus benar. tepat guna dengan mereka. Itu pertama Pak, dari peta kerjanya dimodifikasi, didesain, dia menerima tantangan baru tapi pembelajaran baru. Nah, sehingga apa? Aging itu disebabkan rutinitas berkepanjangan, akhirnya orang tidak merasa perlu lagi, saking rutinnya Pak. Tutup mata pun dia, bangun dari tempat tidur nyampe deh ke blok kebun sana. Saking rutinnya. Nah, ini akan perlu dikasih penyegaran kembali. Nah, ini sesuatu, artinya modifikasi melalui peta kerja, cara mereka bekerja dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu saja training, Pak. Training, kita tahu di industri-industri yang spesifik seperti ini kejenuhan itu tinggi. Nah, training yang berhubungan dengan spirit kerja, moralitas kerja, semangat kerja yang lebih tinggi itu harus di-maintain. Ya, harus di-maintain baru mereka bisa berada pada tingkat produktivitas yang menarik. Nah, tapi training ini pun harus dikemas dengan packaging yang menarik. Betul. Nah, packaging yang menarik artinya gini, ketika dia mendapatkan semangat tinggi, kemudian dia bisa mencapai target yang lebih baik, reward-nya seperti apa? Nah, reward-nya ini yang perlu dimodifikasi, jangan hanya sekedar duit. Apakah dia bisa ketemu dengan orang-orang penting, bisa dikirim ke luar negeri, bisa begini. Nah, ini wilayah HRD lah, bagaimana mengelola itu sehingga, oh ya nggak semata-mata hanya dikonversi dalam bentuk bonus khusus lah, enggak gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin zaman ini perlu kita perhatikan. Nah, artinya berdasarkan kondisi sekarang ya dan sebagainya. Nah, saya yakin seperti anak-anak milenial itu mungkin daripada dia terima uang ini mungkin lebih baik dia dikasih Harley Davidson 1, Pak. Mungkin ya. Iya ya. Mungkin. Tapi Harley Davidson itu dikasih setelah dia 5 tahun bekerja misalnya gitu ya. Bisa. Nah, jadi hal-hal nih, ya ini tentu ada pro dan kontra ya, tapi hanya sebagai satu analogi sesuatu yang dibikin menarik, disesuaikan dan sebagainya. Nah, ini membuat suasana itu kembali dinamis ya. Nah, pada level yang lebih tinggi misalnya, level lebih tinggi, tentu saja para manajer itu dikembangkan. Bagaimana? Jadi salah satu ada sebuah perusahaan ya, biasanya satu manajer itu menghandle antara 3.000 sampai 5.000 hektar, tergantung topografi, ketinggian. Nah, kalau mau efektif sebenarnya tidak harus 3.000, bisa dikecilkan 1.000. Nah, 1.000 hektar dia pegang itu akan jauh membuat dia tidak sakit kepala. Jauh lebih happy. Jauh lebih tidak akan aging. Dia punya kesempatan untuk berpikir berbeda dan sebagainya. Tapi kalau 5.000 hektar sudah sakit kepala itu, Pak. Nah, ini kadang-kadang batasan-batasan luas ini terlalu kaku. Itu saya bilang tadi karena aging nggak kepikiran bahwa itu sebenarnya semuanya bisa diubah. Kalau kita kecilkan jadi 1.000, ibaratnya gini, oke lah kita belum siap nih bermain bola besar. Oke lah kita main futsal aja. Tapi hasil lebih baik. Nah, ini beberapa pilihan-pilihan. Ini menarik sekali. Ini artinya untuk memodifikasi suasana kerja. Ini agak teknis, tapi ini bisa dilakukan seperti itu. Aku punya pertanyaan lucu nih. Yes. Peta semua orang tahu. Kerja semua orang tahu. Tapi peta kerja yang Bapak bilang tadi. Peta kerja. Itu kan aku sendiri merasa apa namanya ya? Iya ya, sebuah kombinasi kata, sebuah kombinasi yang merepresentasikan sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam bekerja sebenarnya kan. Pertanyaan saya begini Pak Amri. Menurut keyakinan Pak Amri, berapa persen profesional perkebunan itu yang sudah familiar dengan istilah peta kerja itu? Ini dia. Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali dan saya harus hati-hati menjawab. Berapa? Yang peta itu kan apa namanya ya? Kalau peta kesuburan tanah itu pasti udah itu ya. Peta lokasi, mana hutan lindung, mana daerah konsesi itu pasti sudah jelas. Tapi yang disebut dengan peta kerja ini kan bukan sesuatu yang ada bendanya gitu ya, atau gimana? Itu peta yang ada secara mental atau apa yang dimaksud peta kerja ini sebenarnya Pak Abri? Dan siapa yang harus punya peta kerja ini? Iya. Jadi pertama peta kerja ini Pak, betul. Jadi dia itu sesuatu yang bersifat peta yang sifatnya itu mental seseorang. Tetapi dicoba diwujudkan dalam bentuk diagram yang clear sehingga orang bisa terlibat membahasnya bersama-sama, mengembangkannya dan menyempurnakannya. Sebenarnya adalah mindset seseorang.
Nah, gitu dia. Oke, mindset Nah, ya. jadi mindset di dalam bekerja ini kalau seseorang yang sudah sangat berpengalaman biasanya instingtif. Instingtif itu peta kerja dia itu mungkin sulit untuk diubah. Karena sudah begitu, sudah harus begitu dan akhirnya dia menjadi satu namanya keyakinan, faith dia bahwa kalau memang kerja di kebun memang harus begini. Begitu dia. Nah, oleh karena itu peta kerja itu membuat orang mengeluarkan dulu apa yang dalam pikiran dia tadi, yang Yap. tadinya bersifat instingtif, kemudian ada proses di mana dia bisa melihat kembali, memperbaiki kembali, dan dia bisa menemukan hal-hal baru. Nah, jadi memang inilah yang penekanan dari peta kerja. Nah, tadi Pak Ginting bertanya, berapa persen orang menggunakan peta kerja? Kalau dia mengikuti instingtif, dia punya peta kerja. Jadi Oh, 100% insting gitu punya. ya? Ya, itu peta kerja. Oh, Tetapi berapa banyak orang yang sadar tentang peta kerjanya dan kekurangan dan kelemahan dalam peta kerja, itulah yang sebenarnya harus diperhatikan. Jadi contohnya begini Pak Ginting. Ya. Ketika seorang manajer diberi target pencapaian TBS misalnya tandan buah segar, entah itu 32 ton per hektar per tahun misalnya seperti itu, agak teknis ini ya. Tapi tidak pernah dicapainya selama 5 tahun, itu peta kerjanya bermasalah. Oh, Otomatis kan? Iya, saya sederhanakan Pak Amri. Iya. Dia punya target. Iya. Dan dia sudah punya pola kerja yang terpetakan secara mental. Iya. Tetapi selama 5 tahun, targetnya itu tidak pernah terpenuhi. Iya. Itu yang salah targetnya atau peta kerjanya Pak Amri? Peta kerjanya Pak Ginting. Peta kerjanya. Loh, apanya yang salah di situ Pak Amri? Nah, ketika dia tidak punya kesempatan mereview peta kerja tadi, itu yang saya sebut tadi instingtif. Seakan-akan sebuah keyakinan muncul dalam diri dia. Kalau kerja di kebun, ngejar buah itu memang begini. Padahal untuk mengejar buah yang banyak, lebih banyak, misalkan kalau ngejar 20 ton TBS per hektar per tahun dengan 32 ton, itu memiliki pada dasarnya peta kerja yang berbeda. Nah, itulah dia. Inilah dia sebenarnya mengapa peta kerja ini menjadi sesuatu yang krusial. Jadi kalau kita misalkan berdiskusi dengan seorang manajer yang aging tadi, ini kembali ke isu pertama, aging tadi, itu akan ketemu peta kerja itu bersifat instingtif sudah dalam diri dia, kebiasaan bertahun-tahun. Seakan-akan cuman punya peta itu saja untuk mencapai ini. Padahal tapi nggak pernah kecapai. Nah, itulah makanya saya bilang bukan masalah targetnya. Logikanya begini Pak Ginting. Tanah bagus, semua bagus, tapi kan nggak bisa. Berarti ada sesuatu di dalam peta kerja itu nggak pas. Nah, bagaimana kita memeriksanya adalah dikeluarkan peta kerja tadi dengan suatu cara, dengan satu proses, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa kita petakan. Nah, itu bisa direview, baru kita lihat, nanti, oh ternyata dari peta kerja ini, pertama, sekuensialnya, urutannya tidak pas, tumpang tindih. Nah, terus prioritas tidak terlihat. Nah, terus korelasi, masih banyak Pak. Nah, inilah yang penting sekali mengapa kalau dibenahi peta kerjanya, mudah-mudahan target, tujuan-tujuan dari sebuah pekerjaan itu bisa dicapai. Nah, aging ini berhubungan dengan peta kerja yang tidak pernah diupdate tadi. Oke. Jadi Pak Amri, jika katakanlah seorang manajer tidak mampu atau tidak berhasil mencapai target, itu bukan masalah motivasi. Bisa masalah motivasi. Bisa, tetapi tidak melulu itu masalah motivasi. Nah, yang menarik begini Pak Ginting, motivasi pun bagian dari peta kerja. Motivasi pun bagian dari peta kerja. Jadi kalau begitu Pak Amri, nah kalau saya tidak salah menangkap, maka peta kerja itu harus direview, harus dievaluasi, dan harus diubah. Diubah, disesuaikan, diperbarui, dibikin semakin baik. Nah, gitu, dibikin semakin baik. Iya. Oke, Pak Amri, saya ingin bertanya, apa yang harus ada di peta kerja itu sehingga dia bisa dikatakan semakin baik, Pak? Nah, ini jadi ini sebenarnya ini menarik ini ya. Kita membahas sedikit agak spesifik ini bagian dari mengatasi aging lah saya sebut tadi ya. Iya.
Di dalam peta kerja itu sebenarnya secara teknis itu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dikumpulkan. Nah, jadi ada Oke. aktivitas yang dia lakukan. Nah, makanya tadi bilang tadi kalau dia orang kebun, aktivitas ini sudah seperti instingtif, Iya, sudah betul, jadi betul, betul. kebiasaan. Betul. Pemupukan lah, ya kan, inilah Iya. segala macam. Itulah dia. Jadi instingtif seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya di balik itu semua aktivitas-aktivitas tadi, itu kan ada kemampuan tertentu yang harus dinilai. Iya, 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 Dinilai. iya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah aktivitas ini memang betul-betul diperlukan atau tidak misalnya? Ah, Apakah aktivitas ini memang memberikan dampak terbesar kepada itu? Sehingga akhirnya sebenarnya orang bisa melihat mungkin banyak aktivitas yang dilakukan tapi kuncinya bukan 10 atau 20, cuma 5. Nah, oh, untuk bisa tahu itulah mengapa saya bilang tadi perlu oke. direview, dilihat kembali. Nah, ketika itu dilakukan terjadi perbaikan, Pak. Kasus aging akan berubah karena dia akan dapat peta baru, pemikiran baru. Misalnya nih, Hmm. salah satu aktivitas di dalam peta kerja seseorang tuh adalah yang terlalu rutin dan jenuh. Nah, makanya saya Hmm. bilang dalam Hmm. peta kerja ketika orang menyadari dia masuk ke dalam lingkungan yang sangat tinggi rutinitasnya, dia harus punya peta tambahan. Bagaimana supaya tidak Hmm. jenuh? Kira-kira gitu. Makanya saya bilang Oke. tadi, motivasi pun bisa untuk meningkatkan motivasi saya di dalam ini, karena itu salah satu yang berkorelasi dalam pencapaian target dia. Akan Oke, masuk dalam peta oke. kerja, sehingga dia punya aktivitas yang menyebabkan motivasinya tidak akan turun. Oke, Nah, gitu, oke. Pak. Terpetakan Oh, gitu. jadi Begitu dia. terpetakan ya. Pak Terpetakan Amri, ada, heeh. Pak Amri, saya ambil Iya. contoh. Menurut Bapak Sinteyong punya peta kerja nggak? Wah, itu luar biasa peta kerjanya, Pak. Jadi peta kerja ini dugaan saya ya, bukan saya sok pinter, nggak Pak Ginting. Saya Iya. membanding beberapa pelatih-pelatih khas kita lah ya di Aha, Indonesia dengan aha. Sinteyong ini. Ya, Kalau menurut persepsi saya, tangkapan saya, memang beda peta kerja, Pak. itu ya. Beda itu, Pak. Itu ya, Jadi betul dari ya. tindakan-tindakan yang diambil oleh beliau itu segala macam itu terbaca. Oh, kalau saya mencoba menafsirkan itu dalam bentuk gambaran peta kerjanya, Hmm, ternyata pemain bola yang benar itu satu, hidupnya hmm, memang sudah diatur sebagai seorang atlet. hmm, Jadi hmm, seorang hmm, olahragawan, nggak bisa sembarang makan, tidur harus jelas, karena dia harus dalam kondisi tubuh yang selalu prima dan siap tempur minimal 2 kali 45 menit, 2 kali 45, 90 hmm, menit. hmm. Nah, kira-kira Iya, iya, gitu, Pak. iya. Nah, itu peta kerjanya Hmm. sudah berbeda, Pak. Bukan hanya masalah strategi bola, gimana nendang, Hmm, bagaimana menyerang lawan, bukan. Itu salah satu, itu hmm, keluar. Makanya beliau itu mensyaratkan begini, begini, begini. Nah, itu udah kelihatan tuh ada satu istilahnya itu hmm. satu aktivitas yang khusus di dalam peta kerja beliau ini, kalau dia membentuk kesebelasan, dia perlu orang yang staminanya seperti ini. Nah, ada lagi yang harus dia lakukan. Nah, Iya, itulah iya, peta iya. berikutnya. Nah, gitu, Pak. Itu sebabnya Oke, dilarang oke. makan rendang dan Indomie, Pak. Pemain bola Goreng-gorengan. maksudnya, goreng-gorengan. Nah, kelihatan kan petanya berbeda gitu. Salah satu dari aktivitas itu akan terlihat seperti itu. Jadi, Pak Iya, Amri, kalau begitu para profesional di perkebunan kita itu sebenarnya perlu memiliki peta kerja yang selalu dievaluasi. Sehingga iya, dia tahu persis bahwa untuk mencapai target itu supaya berhasil, tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang instingtif. Harus ada aktivitas tambahan yang dia lakukan sehingga target itu bisa diperoleh. Dan ini yang saya iya. lihat di Sinteyong ini, ketika dia diberikan tanggung jawab harus bisa masuk ke babak babak final Final misal, iya. Piala Asia, ya Piala Asia, dan dia petakan pemain-pemain Indonesia sehingga dia punya satu pemikiran ini harus ada pemain yang berkualitas Eropa. Maka dia yang mengusulkan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Dan begitu itu dinaturalisasi, saya lihat Pak, itu gairah pencinta bola di Indonesia itu melambung tinggi. Sampai ada komen, Heeh. kalau ini semua pemain Indonesia, MU pun bisa kalah katanya.
Nah, ini pertanyaan dari saya Pak Amri. Iya. Pak Amri, Bapak punya program nggak? Punya ide nggak? Supaya Iya. para manajer kita di Indonesia ini, manajer kebun maksud saya ya, Iya. meskipun sebenarnya tidak hanya orang kebun itu yang perlu untuk memperbaharui peta kerjanya itu Pak Amri. Bahkan ini kan situasi pandemik dan sekarang sudah mereda, ada situasi baru. Kalau saya pikir tadi, itu kan semua orang harus mereview lagi peta kerjanya selama ini. Iya. Cara kerja kita, cara kerja atau peta kerja kita sebelum pandemik, masa pandemik, dan sesudah pandemi, itu kan perlu sekali berubah ya. Perlu Iya. sekali berubah. Tapi khusus dulu di industri kelapa sawit ini Pak Amri. Bapak punya ide nggak bagaimana cara para manajer, para asisten manajer, calon-calon manajer di perkebunan kita itu memiliki peta kerja yang lebih tepat sehingga target-target pekerjaan mereka itu bisa direalisasikan dengan baik, Pak. Silakan Pak Amri. Iya, baik. Jadi memang sudah dari hasil pengamatan kita, seperti dikatakan Pak Gini, pengamatan kami lah ya, saya sebut ya. Dari berbagai banyak aktivitas kebun, terus dilihat dari tantangan industri, aging yang terjadi. Jadi skala besar kita kerucutkan lagi sampai ke tingkat teknis dan operasional. Jadi ada sebuah program yang sebenarnya untuk membantu bukan saja para asisten manajer sampai di level atas juga. Karena program ini tidak saja istilahnya untuk kepentingan level bawah semuanya. Program ini kita sebut namanya Focus Action. Nah, Focus Action ya. Focus Action. Jadi aksi atau tindakan yang terfokus. Nah, tindakan terfokus itu. Nah, itu dari bahasa Indonesia gitu, tindakan yang terfokus. Nah, tindakan yang terfokus itu maksudnya adalah apa? Ketika kita diarahkan kepada satu tujuan itu bisa berupa target industri, target-target tertentu, ya, bisa dunia sales, bisa dunia perkebunan. Kalau kita ambil perkebunan, bisa CPO berapa yang mau kita hasilkan, tonnya berapa, pada FFA atau rendaman berapa, segala macam itu ini, termasuk TBS semua silakan, nggak masalah. Nah, ini berhubungan dengan peta kerja tadi. Nah, jadi kalau target dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai target tadi, dan kita bikinkan suatu alat bantu sehingga bisa kita petakan secara tertulis, bisa dilihat dengan mata, jadi tidak dalam kepala saja, tidak abstrak, muncul dalam bentuk yang tertulis, disinilah akan terlihat aktivitas-aktivitas apa saja yang mandatori, yang sangat utama, sangat penting, wajib dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, target tujuan tidak akan tercapai. Nah, apabila aktivitas-aktivitas tadi sudah dikenali dan sudah bisa dilihat memang berkorelasi sangat penting, menentukan suksesnya pencapaian target, fokus kita lakukan di situ, action ini, aktivitas inilah yang disebut namanya kita lakukan dengan baik, makanya disebut istilahnya focus action. Aktivitas-aktivitas itu kita lakukan, jadi we act. Nah, action ini fokus terarah menuju kepada target. Nah, program ini kita sebut namanya Focus Action. Unik, ya. Kenapa disebut unik? Karena belum pernah ada yang memikirkan sampai seperti itu. Jadi masih banyak, ya. Pak Amri, kan selama ini kita sudah kenal ada istilah KPI, Key Performance Indicators, dan semua orang, kalau saya yakin bahwa semua manajer itu sudah punya KPI. Tapi kenapa meskipun dia sudah punya KPI, target tadi masih mengecewakan gitu Pak Amri. Jadi apa kaitannya KPI dengan focus action yang Bapak sampaikan ini Pak Amri? Baik. Ini benar-benar terakhir Pak Amri. Silakan Pak Amri. Wah, ini menarik nih pertanyaan Pak Ginting. KPI itu memang hanya menentukan bagaimana merumuskan target. Tapi KPI tidak pernah berbicara bagaimana mencapai target. Itu urusan masing-masing. Oh gitu. Nah, jadi makanya dalam dunia KPI itu ya dikasih tahu lah bagaimana bikin KPI yang bagus, begini, bagaimana merumuskan target yang bagus, begini, ada modelnya begini, ada begini, sehingga nanti keluar yang namanya KPI Directory, daftar KPI sesuai dengan bidang pekerjaan, industrinya, dan sebagainya. Nah itu dia. Tapi bagaimana mencapainya, itu nggak ada yang pernah mikir. Padahal mencapai itulah disebut peta kerja tadi. Peta kerja seorang yang
manajer kelas A kita sebut, yang memang pencapaiannya tinggi, itu pasti punya keunikan di dalam peta kerja dia, aktivitas dia yang belum tentu dia mau cerita ke orang lain, karena itu adalah rahasia sukses dia. Makanya kenapa dia bisa mencapai target yang tinggi. Nah, Iya, sekarang iya, iya. dengan program focus action tadi, peta itu bisa dibuka. Yang tadinya tersimpan di kepala, nggak bisa dikeluarkan karena tidak ada medianya, sekarang kita kasih tools-nya. Saya mungkin agak bicara teknis, kita kasih template alatnya. Bisa dikeluarkan, bisa terlihat, kemudian bisa dianalisa, bisa direview, bisa dilihat, dan sekaligus tahu di mana aktivitas-aktivitas yang memang, maaf misalnya, ini tidak bisa dilakukan dengan baik karena bisa saja berhubungan dengan kompetensi, hambatan yang lain dan segala macam. Nah, inilah yang saya katakan. Jadi kalau KPI hanya bicara target, tidak pernah berbicara bagaimana cara terserah masing-masing. Sekarang dikasih nih medianya. Cara ini bisa diutak-atik sampai nanti dia proven, terbukti. Sekali itu terbukti, cara inilah yang disebut rahasia sukses orang. Mengapa dia bisa mencapai itu? Nah, Oke. balik ilustrasi Pak Ginting tadi, atau kita angkat contoh Pak Sintayong tadi, Iya, dia iya. punya peta itu. Makanya dia Pasti bisa ya, ngangkat iya. Korea Selatan, bisa Iya, iya, ngalahin iya. Jerman 2-0 di Bisa Piala Jerman Dunia. 2-0, ya betul, Dia betul. bisa. Nah, berarti ada petanya. Nah, cuman dia nggak bisa cerita. Tapi kalau kita interview nanti Pak Sintayong ini, itu begitu dia ngomong, saya bisa atau kita bisa tuliskan, ini loh peta Anda itu. Nah, tinggal pelatih yang lain bisa ambil peta itu dan dia lakukan lagi seperti fokus pada action-action yang sudah dilakukan oleh Sintayong, target itu tercapai. Oke, Begitu dia, oke. Pak Ginting. Terima kasih Pak Amri. Berarti Pak Amri kalau suatu saat nanti ada penonton cadas ini, apakah dari manapun, industri kelapa sawit, industri otomotif, industri kimia, industri batu bara, industri nikel dan sebagainya, Bapak siap membantu ini ya? Siap, Pak Ginting. Mantap sekali. Dan terakhir Pak Amri, ini kesimpulan dari saya, summary dari saya. Tadi saya benar sekali yang Pak Amri sampaikan, bahwa KPI itu ibarat Sintayong, ya hanya menjelaskan bahwa perlu latihan. Pemain itu perlu latihan. Perlu latihan untuk bisa menjuarai satu kejuaraan. Tapi kenapa harus latihan di Korea Selatan? Nah, itu bagian Itu peta kan yang itu keunikan peta itu. itu keunikan petanya ya. Latihan Iya. ya latihan. Tapi kenapa harus di Korea Selatan? Dan dia berusaha mati-matian untuk memperjuangkan, untuk disetujui oleh PSSI, supaya tim PSSI 19 tahun itu latihannya di Korea Selatan. Dan udah berangkat ke Korea Selatan, Pak Abri. Iya. Iya ya. Tadi saya tidak berpikir, latihan ya di dalam negeri saja gitu ya. Mungkin Iya. kebanyakan manajer atau pelatih yang lain cukup latihan dalam negeri. Tapi Iya. Sintayong berpikir itu latihan di Korea Selatan. Mungkin itulah rahasia yang fokus action yang disampaikan Pak Amri Betul, tadi. dia sudah tahu Pak peta itu dan dia fokus di situ, Pak. Jadilah itu. Waduh. Dan aku lihat memang Pak Amri ini punya kesamaan dengan Sintayong. Wah, aduh gawat ini. Apa kesamaannya? Bapak kan suka sate kambing. Waduh. Sintayong Betul. juga suka makan sate kambing. Pernah saya lihat disuguhin oleh Deddy Kobuzir sate kambing, makan dengan lahapnya itu Pak Sintayong. Oke Pak Amri, untuk pembicaraan kita Pak pertama ini, tapi ini terima kasih banyak Pak. Ini pasti sangat mencerdaskan sekali ini. Nanti kita akan sebar hasil percakapan kita ini kepada insan-insan perkebunan, insan-insan atau profesional-profesional bidang apapun, supaya mereka itu semakin disadarkan bahwa bekerja secara instingtif itu bagus untuk kondisi tertentu, tapi tidak bagus selamanya seperti itu ya. Betul, jadi harus dievaluasi. Baik Pak Amri, terima kasih banyak Pak. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Oke Pak Amri. Terima kasih. Iya. Oke.